Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada hari ini, Pak Heza akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 6C. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian surat Ad-Duha, membaca surat Ad-Duha, terjemahkan surat Ad-Duha, dan hari ini kita akan mempelajari tentang kandungan surat Ad-Duha. Mari kalian simak video ini sampai selesai ya, dan fokus. Kandungan surat Ad-Duha. Yang pertama adalah sumpah Allah dengan waktu duha dan waktu malam yang telah sunyi. Dua sumpah ini sebagai wujud kepedulian dan kecintaan Allah dalam membimbing Rasulullah SAW serta menolak anggapan kaum musyrik yang telah mengolok-olok bahwa Rasulullah SAW telah dibenci dan ditinggalkan Allah. Jadi orang-orang musyrik mengira bahwa tidak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu dikarenakan Allah telah membenci dan meninggalkan Rasulullah SAW. Padahal bukan seperti itu. Maka Allah membuktikannya dengan dua sumpah, yaitu dengan sumpah waktu duha dan waktu malam yang telah sunyi. Lalu kandungan surat Ad-Duha yang kedua adalah berita bahwa akhirnya Islam akan mengalami kejayaan. Jadi berita bahwa akhir perjuangan Rasulullah SAW, Islam akan mengalami kejayaan meskipun pada permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan seperti peribahasa, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Hal yang selanjutnya adalah kandungan surat Ad-Duha yang ketiga, yaitu bukti perhatian Allah kepada Rasulullah SAW. Bukti perhatian Allah kepada Rasulullah SAW adalah mendapati Rasulullah SAW dalam keadaan yatim piatu, yaitu beliau ditinggal wafat ibu dan bapaknya ketika beliau sejak kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindunginya, yakni menyerahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya wafat diserahkan Allah kepada pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Lalu kemudian ajaran Islam dapat diterima oleh kaum mukmin hingga saat ini. Alhamdulillah. Jadi walaupun Rasulullah sejak kecil sudah ditinggalkan wafat oleh ibu dan bapaknya, akan tetapi Allah tetap memperhatikan Rasulullah SAW. Betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah. Lalu yang selanjutnya, kandungan surat Ad-Duha yang keempat, yaitu larangan bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Jadi jika ada di antara kita anak yang sudah ditinggalkan wafat oleh bapaknya, maka kita perlakukan dia dengan baik. Lalu yang selanjutnya, yang kelima adalah larangan mengolok-olok atau menghardik orang yang meminta-minta. Jika di antara kita menemukan di jalanan atau ke rumah-rumah ada orang yang meminta-minta, maka jangan sekali-kali kita mengolok-oloknya, apalagi kita menzaliminya, berbuat jahat kepada mereka. Biarkan mereka meminta-minta, sekalipun mereka itu berbohong, akan tetapi hanya Allah yang maha mengetahui hati mereka. Tugas kita hanyalah berbuat baik kepada orang yang meminta-minta. Lalu yang terakhir adalah perintah menyebut-nyebut nikmat Allah, yaitu bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, patutnya kita selalu mensyukurinya. Jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Karena Allah tidak akan senang, karena Allah akan murka dengan orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, setelah kalian menyimak pembahasan ini, silakan kalian tulis poin-poin yang Pak Heza berikan ini. Jika di antara kalian ada yang belum paham, silahkan kalian ulang lagi, tonton kembali dengan baik sampai paham. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.